Nah, ini contoh pergerakan BBNI ya. Hmm. Ah, Nah, kita lihat titik tertinggi BBNI itu ada di sini. Nah, BBNI kemudian dia mulai downtrend. Kelihatan banget ketika era COVID dia mulai terkoreksi. Nah, kemudian BBNI mulai di sini satu, dia mulai melewati satu trendline pertama di sini. Hmm. Kemudian ini trendline kedua dia berhasil break di titik ke sini. Dan ini trendline ketiga yang berhasil di break. Hmm. Nah, setelah dia berhasil melewat trendline ketiga, perhatikan pergerakannya. Hmm. Dan selanjutnya ini artinya dia udah valid reversal. Disinilah momen paling tepat untuk kalian beli. Sebenarnya di sini-sini Oke. juga oke. Tapi perhatiin ya, Ah, dia berhasilnya. Ini hitungannya enggak. Ini hitungannya berhasil lewat trend line-nya. ah, ah. Kemudian jatuh. Ah, dia buat nih. Ini buat resist kedua nih. Kemudian jatuh lagi. Di sini dia berhasil lewat, jatuh lagi. Di sini berhasil lewat nih, jatuh lagi. Tapi ketika dia berhasil melewat garis ketiga, udah nggak ada balik-balik lagi. Oke, oke. Jadi ya mungkin kalau kalau kita nggak belajar dari Ko Michael sendiri, jadi kita mungkin belinya waktu dia pertama tuh, sebelum dia yang jatuh parah gitu kan. Sebelum nggak salah itu COVID ya kalau nggak salah. Mungkin kita bakal Yes. belinya di situ. Nah, kok aku mau nanya lagi kok. Kan dia udah berubah nih kok sekarang trennya dari uptrend dari downtrend menjadi uptrend gitu kan kok. Bisa nggak sekarang Hmm. kita gambar nih kok. Tadi kan reversal trennya dari downtrend to uptrend. Nah, sekarang kita balik kok karena kita mau protect downside-nya kita gitu kan. Kita bisa nggak sekarang gambar dari ini dari uptrend jadi ya kok? Jawabannya yes. Hmm. Dan itu artinya pergerakannya akan bergerak seperti ini. Contohnya, dia Hmm. naik kenceng, lalu dia mulai break trendline pertama. Di sini dia break, turun ke bawah. Nah, apakah ini artinya downtrend? Jawabannya belum. Dia hanya Hmm. sekedar patah tren pertama. Nah, Hmm. kalau seandainya dia menembus trend line sampai ketiga, nah itulah yang dinamakan dengan downtrend. Jadi Trend kalau udah reversal. begini ya, yang modal-modal di bawah pun harus buang gitu. Jadi ini namanya Uh, reversal. Jadi reversal itu bukan cuma dari bawah ke atas ya. Jadi banyak yang ngerasa kayak reversal itu artinya naik. Enggak, reversal itu dari atas ke bawah juga namanya reversal. Dan hmm. saya sih jarang ya kalau narik ini ya. Tapi coba kita lihat di BBNI ya. Hmm. Maksudnya kan tadi kan kalau udah bilang nih dari downtrend dia udah sekarang jadi uptrend, jadi kita gambar nih uptrendnya. Yes, ini trendline pertama dia breakdown. Hmm. Kemudian dia berhasil membuat trendline kedua. Eh, Sorry, ini ya, ingat kalau sudutnya terlalu jauh tuh nggak bisa. Rata-rata sudut yang tepat itu kisaran 30 sampai 40 derajat. Jadi kalau seandainya sudutnya Hmm. terlalu jauh itu nggak bisa, nggak reliable. Jadi kayak begini ya kita ambil dari yang paling bawah mungkin. Oh, Di oke. BBNI ini nggak bisa sih. Coba cari yang lainnya. Oke, oke. Nah, mungkin pada nanya ya, kok ya di sini kayak, kok di save dong ini videonya, kayak kok di save dong videonya. Nah, buat teman-teman dari aku bilang lagi, tenang aja, kok MY ini semua videonya ada, tinggal ke Stockbit Academy aja. Di situ benar-benar kok MY udah ngejelasin semuanya ya kok ya, dari gimana cara Yep, pakainya, even gimana cara ngakses trendline-nya di Stockbit itu udah semuanya ada gitu di video itu. Gimana cara ngegunain trend principle dan segala macamnya ya kok ya. Jadi yep, tenang aja teman-teman, teman-teman bisa langsung ke Stockbit Academy dan belajar di situ dan itu semua free ya kok ya. yep. Tuh. Nah, ini Nah, salah satu contoh di mana hmm, BBNI ketika dia melewat tren pertama ya, dia masih sempat bisa naik. Karena ini hmm, bukan artinya downtrend. Tapi ketika dia ngelewat kedua, lihat dia rebound di satu titik dan dia masih sempat naik lagi. Tapi ketika dia tembus yang ketiga, udah kelar dia. Gitu. hmm, Dan ini bisa oke. digunakan di semua jenis time frame. Nah, kalau seandainya kalian investor jangka panjang, ya tarik aja dari bawah-bawah sekali. Tapi kalau seandainya kalian tuh biasanya tradingnya tiap hari ya, tarik di garis-garis kecil kayak gini, gitu. Hmm. Jadi ini berarti berguna ya, maksudnya bisa dipakai sama semuanya, bisa pakai jadi scalper atau kayak Koko swing trader dan yang lain-lain ya, karena ini bisa dipakai di semua time frame, betul ya kok ya?
Yes, kalau untuk scalper sih mungkin jarang dipakai ya, karena lebih ke bid Hmm, dan over. Tapi kalau untuk fast trader ya masih bisa. Contohnya pas trader. yang Oke. dia Kayak dia swing swing, dalam position waktu satu hedging. minggu, 2 3 hari Hmm, bisa. Itu sering saya pakai, bahkan di time hmm. frame kecil. Oke, oke, oke. Nah, kok aku mau nanya nih kok. Tadi kan kita udah bahas support Mm, resistant, which is yang kayak horizontal mm, support resistance gitu. Bisa nggak sih mm. sebenarnya penggunaan horizontal support resistance kita gabungin dengan fan principle atau dengan trend line itu sendiri kok? Jawabannya bisa banget. Nah, itu makanya Hmm, TA itu support itu nggak cuma sekedar garis lurus, dia juga bisa hmm, diagonal resistant, kemudian bisa juga horizontal. Jadi hmm, kalau seandainya kalian menemukan itu sering banget ya, contohnya hmm. ini begini. Ini contoh saya kasih lihat. Mungkin kalau kita lihat dalam time frame kecil, karena kan biasanya kita ngelihat chart tuh begini ya, Ya, begini, nggak jauh-jauh amat gitu. Nah, kita ngelihat ini kan jelas ada resisten nih, titik tertinggi ya. Ini kalau di oke. modul ada dikasih lihat titik tertingginya di sini. Betul. Jadi ini adalah resisten, Hmm, oke? Okay? Nah, logikanya ini kalau cuman sekedar ngelewat resisten ini, ya dia naiknya nggak jauh-jauh banget, nggak sampai ngebut kayak begini kan. Kenapa bisa? betul. Nah, ternyata kalau kita ngelihat yang lainnya, ternyata itu juga resisten dari trend line. Hmm, Dan ketika dia berhasil melewati titik ini, that means itu very very reversal. Dia bukan cuma ngelewat satu resisten, tapi dua resisten yang kuat. hmm. Oke, oke, oke. Jadi ketika Jadi kalian bisa bisa dibilang ya kok, kombinasikan berarti ini, eh, mm-mm. berarti Jadi ketika penggabungan dan kombinasi mm, kedua ini tuh Pak emang maksudnya lebih powerful, bagus lah dibanding dipakein cuma satu gitu atau support yang horizontal atau kita cuma pakai trendline doang ya kok ya. Bisa dibilang betul gitu kan betul, kok ya. mm-mm. Betul. Hmm. Tapi kalau seandainya terkadang kan begini, tujuan dari kita ngegambar atau ngenarik garis itu apaan sih? Tujuannya tuh Hmm. biar kita tahu titik mana yang menjadi titik kunci dalam pergerakan harga, bukan untuk kayak kadang banyak tuh yang kalau garis tuh banyak banget sampai sampai benar-benar susah dilihat, ujung-ujungnya kalian bingung sendiri gitu. Jadi kalau udah kayak Hmm. begini ya kalian tahu, kalian cuma cukup kayak begini. Kalau udah lihat begini, oke, kasih kotak di sini, habis itu hapus. Biasanya saya gitu. Nah, Hmm. berarti nah kotak ini titik kunci. Kalau dia berhasil lewat ya udah dia kenceng. Dah gitu doang sebenarnya. Hmm. Gitu. Nah, kan tadi Koko bilang nih, kalau kita cuma ngandelin horizontal support resistance, tadi kan resistance ya kejadiannya. Mm-mm. Itu kita mungkin ya upside-nya kecil gitu. Nah, kita gimana tahu sih kok apakah dengan cara mengkombinasikan yang kayak tadi kedua itu kita bisa nih kok ngegabungin antara dua. Nah, kan sebelumnya Koko juga bilang nih di komen bahwa Koko di live ini bakal nge-reveal suatu secret lah kayak gitu. Ya, Mungkin bisa kali kok di reveal secretnya oke. sekarang buat teman-teman. Boleh. Pertama ya, ada satu eh, fitur yang saya suka banget dipakai. Saya pakai di Stockbit. Namanya itu Hmm. frequency analyzer. Nah, di sini kan bisa masuk nih efek Hmm. indikator. Indikator. Ada yang namanya frequency analyzer di sini. Kalian klik. Nah, di bawah kalian akan temukan bar-bar berwarna hijau ataupun merah. Oke. Okay? Ingat ya, ini bukanlah volume. Sama sekali bukan. Nah, sekarang saya mau kasih logika nih contoh. Kalian beli 100 juta saham. Dalam satu hari ada perdagangan 100 juta saham. Yang beli adalah 98 orang. Kemudian besoknya ada juga yang beli 100 juta. Yang beli itu hanya 2 orang. Hmm. Kira-kira yang dananya gede yang mana? Yang bawah kok pastinya Yang karena bawah. dengan 2 orang aja dia bisa 100 juta. Yes. Kalau ini beli dia perlu banyak kali dong. Ada yang beli 1 juta, Betul. ada yang beli 2 juta, ada yang beli 500 ribu. Hmm. Nah, Ribu terkumpullah ya. 100 juta dengan frekuensi transaksi 98 kali minimal. Hmm. Sementara di 100 juta ini, dia nilainya sama. Jadi kalau di volume nggak akan kelihatan, sama-sama 100 juta. Tapi frekuensinya Betul. jauh lebih sedikit. Rumus dari Hmm. frekuensi analyzer sebenarnya adalah volume dibagi frekuensi di pangkat 5. Tapi itu kalian nggak perlu tahu lah. Intinya, Hmm. ini adalah indikasi pembelian yang dilakukan oleh
big player. Cara deteksinya gimana? Dengan frequency analyzer. Ini sebagai salah satu contoh ya. Ini saya ingat banget waktu itu BBNI setelah kenceng sampai di akhir Oktober, kemudian dia mulai terkoreksi. Banyak yang bilang, wah ini udah selesai nih koreksinya, bakal jatuh lagi nih. Padahal kalau kalian lihat ya, ini ada chart pattern, cup and handle. Kemudian ini supportnya, dia mantul, dia bertahan di support, nggak bisa dibilang mantul sampai di sini. Nah, kalau teman-teman perhatiin volumenya, itu biasa aja. Tuh, nggak gede-gede amat. Nah, tapi kalau teman-teman ngelihat yang beli ketika di sini siapa ya, di frequency analyzer bisa kasih lihat. Ini salah satu contoh akumulasi. Ketika ada spike seperti ini, itu artinya volumenya biasa, tapi yang beli itu contohnya ilustrasi yang seperti ini. Jadi yang biru ini, yang big player ini tergambar di BBNI di 27 Desember 2021. Nah, perhatiin banyak banget spike-spike yang hijau seperti ini. Nah, setelah itu kenceng. Gitu. Begitu juga nih contoh. Teman-teman kumpulin nih. Ini saya zoom ya. Jadi ingat ya, cara salah satunya pakai frequency analyzer. Kalian jangan lihat terlalu jauh. Kalau mau dalam time frame kecil ya, time frame kecil aja. Ini contoh. BBNI kan ini konsolidasi ya hitungannya. Sideways lah orang bilangnya kayak. Ya, sideways. Nah, ini ascending triangle boleh dibilang. Nah, teman-teman tahu nggak ascending triangle ini bakal break ke atas atau malahan bakal down ke bawah? Jawabannya kan kita nggak tahu. Selama dia belum break, kita nggak tahu. Tapi kita boleh beli nggak? Kita bisa tahu nggak kalau yang ngumpulin ini tuh orang gede atau retail-retail kecil? Nah, jawabannya kita bisa lihat dengan yang namanya frequency analyzer. Perhatiin ya, sampai di sini volume yang terjadi di BBNI kecil, biasa aja, nggak kemana-mana. Tapi mendekat ujung dari breakout, ada 2 spikes besar di frequency analyzer, tapi di volume kecil banget, nggak kelihatan. Nah, itu adalah ini. Jadi ada orang yang melakukan pembelian di luar wajar, di mana frekuensinya sedikit, tapi dengan jumlah volume yang besar. Cuman besarnya bukan besar yang sampai mencolok banget. Nah, mereka ngelakuin dengan very hati-hati, mereka juga ngelihat volume transaksi harian, dan mereka nggak mau pergerakannya mencolok, dan setelah itu, perhatikan. Gitu. Dan di sini baru rame tuh. Di sini volumenya baru rame tuh. Sementara frequency analyzer-nya udah kecil. Itu yang paling sering banget kejadian. Jadi sebelum volume gede, biasanya ada frequency analyzer yang gede yang muncul. Jadi aku bisa bilang mungkin frequency analyzer ini kayak jadi indikator leading buat kita, indikator awal buat kita untuk ngedeteksi apa ya? Yang untuk ngedeteksi chart pattern. Ya, betul. Ya, yang ngumpulинnya pemain gede atau pemain kecil sih, retail atau institution sih, gitu-gitu mungkin kok ya. Nah, ya, dan hanya bener nggak sih kok kalau sorry? Ada catatan, mesti hanya bisa dipakai ketika market close, bukan ketika market open. Karena kalau market open, algoritmanya belum jalan. Oh, oke. Jadi ya buat teman-teman bisa diingat ya, untuk kayak kalau kalian mau pakai frequency analyzer ini, tunggu market close. Jadi kalian analisis setelah market close ya, teman-teman ya. Nah, kok bener nggak sih selain itu, ini tuh bisa dipakai kalau, maksudnya paling bagusnya gitu, dipakai kalau memang lagi sideways. Bener nggak sih kok itu kok? Bener banget. Jadi ini merupakan salah satu indikator yang paling cocok untuk kalian-kalian yang contohnya masih kerja, kemudian masih mahasiswa, kemudian nggak bisa mantengin market tiap hari gitu. Karena ini benar-benar salah satu indikator yang cocok untuk kita sebagai swing trader. Karena big player itu kan kalau seandainya benar-benar yang paling gede, dia nggak bisa gerak dalam 1 hari. Dia nggak akan cukup kalau ngumpulin saham hanya 1 hari. Dan kalian bisa ngelihat pergerakan mereka dengan ini. Jadi hanya kalian lakukan ketika suatu saham sideways. Jadi gini, logikanya gini. Ini salah satu yang sering saya lakuin. Setiap saham yang naik, itu kan pasti dia ada momen sideways. Naik lagi, kemudian turun sideways. Naik lagi sideways. Nah, di setiap sideways ini, dia akan selalu
dengan volume kecil kan. Ketika sideways memang volumenya kecil. Nah, cara kita mengetahui sideways ini akan naik ke atas atau turun, akan naik ke atas atau malah turun adalah dengan frekuensi analyzer. Lakukanlah hanya ketika sideways. Gitu. Nah, buat teman-teman nih, tadi Koko juga bilang nih, kalau buat teman-teman yang masih kuliah atau masih kerja dan nggak bisa mantengin saham juga tiap hari gitu ya. Nah, mumpung banget nih kok, kemarin Stockbit baru juga nge-launch fitur GTC kok. Jadi, Koko nggak perlu nih nungguin harganya kayak pengen beli di harga segini, tiap hari harus masukin. Jadi, bisa banget sekarang teman-teman udah ada fitur GTC di Stockbit yang bisa kalian pakai. Jadi, kalian tinggal order, kalian pengen beli di harga segitu, kalian nggak usah masukin harga, kalian nggak usah order itu tiap hari gitu ya kok ya. Sekarang ada fitur itu. Nah, mungkin ya waktu mungkin kita udah bisa buka sesi Q&A-nya ya Pak ya sama teman-teman di sini. Nah, ya mungkin teman-teman boleh ngajuin pertanyaan sambil nunggu-nunggu. Mungkin aku lihat-lihat pertanyaan-pertanyaan ya kok. Pada bilang nih kok kayaknya kayak keren nih kok ilmunya belum pernah dikasih tahu sama orang lain. Ada bilang rahasia dapur kok jangan terlalu dipakai, jangan terlalu diumbar-umbar ilmunya. Jadi gini, ini lucu ya karena banyak orang yang bilang, banyak yang ngomong sama saya tuh begitu. Contohnya kayak ini disebarin tuh maksudnya apa? Ada udang di balik batu kah? Ada tujuan kah? Gini. Saya berkaca, Dow teori sendiri sebenarnya Charles Dow itu sendiri nggak pernah membuat buku. Cuman buku tentang technical analysis yang dibuat oleh Charles Dow itu rangkuman dari orang-orang terdekat dari Dow. Nah, ketika kita mengadopsi ilmu dari Dow, ilmu technical analysis dari Dow, apakah itu artinya pergerakan itu semakin nggak reliable? Justru semakin relevan. Nah, that's why kalau seandainya kita bisa punya another view subjektif yang lebih objektif, maka sebenarnya justru itu nggak ngerusak ritme market, justru akan semakin membantu market kalau in my opinion gitu. Jadi sebenarnya ya bos klarifikasi gue, Koko tuh di sini nggak ada maksud apa-apa dan emang benar-benar genuine pengen nge-share apa yang Koko tahu dan pengen bantu semua orang untuk financial literasi lebih bagus lah ya kok ya, bisa dibilang gitu ya. Karena kita nggak bicara stock pick ketika edukasi seperti ini, tapi kita bicara how to analyze gitu. Dan dari cara ini you can find your own stock pick kan. Dan itu juga ngebantu kita untuk ngelihat oh ternyata ini oke juga ya. Karena kita nggak mungkin kan ngelihat 700 saham tiap hari gitu. Saya lihat sekarang banyak tuh stream stock pick yang wow emiten ini oke juga. Saya nggak pernah lihat gitu. Tapi ada juga yang analisanya gitu. Nah kok ada yang nanya nih, kalau fitur akum atau distri sering dipakai juga nggak sih kok? Kalau untuk Koko sendiri? Akum dan distri saya jarang pakai. Yang mana nih? Soalnya kalau mungkin kayak dia nggaknya bandar accumulation, bandar detektor kali ya Kok ya? Bandar detektor. Kalau di bagian indikator sih nggak ada, tapi kalau bandar detektor yang Broksum, mungkin di sebelah kanan gitu. Ya, yang di sebelah kanan. Boleh dibilang everyday I use it. Everyday ketika closing. Berarti, saya selalu pakai. Berarti itu bisa di ini nggak? Bisa di kan kalau bilang setelah closing Koko selalu pakai itu ya. Nah mungkin bisa nggak aku sebenarnya Koko tuh pakai itu juga dikombinasiin sama frekuensi analyzer tadi. Jadi Koko tahu nih big player yang bisa beli siapa aja dan segala macamnya gitu-gitu kok. Yes, oke. Seandainya ada frekuensi analyzer yang tinggi banget gitu. Kalau kalian pakai Broksum, udah bakal ketahuan itu broker mana yang beli. Nah sebenarnya kita nggak masalah broker mana yang beli, tapi lebih ke average mereka berapa. Nah kita tahu tuh. Nah itu jadi support kan. Secara logika itu jadi support. Betul. Nah kok berarti itu balik lagi ya. Jadi kita tuh berarti lihat juga ya kan frekuensi analyzer itu ada time frame-nya betul, dan broker summary juga ada time frame-nya. Berarti kita bisa kombinasinya itu dong. Jadi kayak tergantung kita itu tipe trader yang gimana. Terus kita bisa gabungin kedua fitur itu dan time frame ketika kita trading. Dan dari situ kita bisa tambahin tuh kok trend line-nya, supportnya, dan segala macam ya. Benar nggak kok? Kita bisa menggabungkan itu semua. Yes, betul. Jadi cuman gini, mungkin teman-teman bingung ya. Mungkin teman-teman bingung gimana sih kayak ini cari support horizontal aja saya masih susah, gimana cari yang diagonal. Nah maka dari itu kalau di Stockbit saya perhatiin modul yang dikasihin itu juga kita diskusi sama tim, itu benar-benar kalau saya kamu ikutin dari atas, dari paling awal sampai paling akhir, itu stepnya itu udah benar-benar enggak ada yang loncat gitu.
Ya, Betul, stepnya betul. nggak ada yang loncat. Ya, Jadi kalau ya. satu-satu, ya kalian bakal tahu nanti ke depannya. Dan ya memang tek proses, nggak ada yang instan. Hmm, hmm. Nah, iya, buat teman-teman ya, balik lagi. Jadi ya, di Stockbit Academy itu, khususnya di semuanya, dan di teknik analisis yang 101 itu benar diajarin ya, dari apa itu teknik analisis, gimana cara gambar ya, gimana cara baca Yes, harganya, pergerakan harga itu apa. Benar-benar kalian nggak usah takut yes. kayak yang tadi kok yang mau jelasin, itu mungkin cara cepetnya, cara prakteknya. Tapi cara Hmm. dari paling awalnya, itu mungkin dijelasin semua di Stockbit Academy. Jadi kalian bisa langsung aja di situ. Nah, kok ada yang nanya lagi nih kok. Kok cara screening sahamnya biasa pakai apa sih kalau KMY sendiri?